terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan PKMK kami, yaitu mirror crafting, bingkai cermin dengan pengharum ruangan dari berbagai jenis buah dan tanaman. Baik, berikut ini adalah nama kelompok 12. Baik, untuk presentasi pertama akan saya mulai. Saya Desi Ranasari dengan NIM 2020-310034. Akhir-akhir ini banyak orang yang berusaha menghias rumah yang dimiliki dengan cermin yang memiliki gaya yang unik dan indah. Salah satunya adalah cermin hias modern. Pengguna cermin sendiri tidak hanya untuk berhias diri, namun cermin memiliki fungsi sebagai hiasan untuk rumah dengan desain minimalis agar ruangan nampak luas dan berwarna. Ruangan pada suatu bangunan memang harus diberikan berbagai pewangian untuk meminimalisir berbagai bau yang mengganggu. Namun, pengharum ruangan ternyata juga memiliki berbagai manfaat lainnya, yaitu bahkan belum kita ketahui sama sekali. Pengharum ruangan memiliki berbagai manfaat yang baik bagi manusia. Salah satunya adalah merubah suasana hati seseorang. Selain itu, pengharum ruangan juga dapat memberikan kemudahan dalam berkonsentrasi dan berbicara dengan orang lain tanpa merusak suasana hati. Oleh karena itu, tim kami membuat satu produk yang menggabungkan antara hiasan cermin dengan pengharum ruangan sekaligus. Pada umumnya, hiasan cermin hanya memerlukan bahan berupa kayu, aluminium, dan kaca yang merupakan bahan baku utama yang didapatkan pengusaha industri bingkai foto dari daerah luar kota dan sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, tim kami mencoba untuk menghasilkan sebuah produk yang bernama Mirror Crafting, bingkai cermin dengan pengharum ruangan dari berbagai buah dan tanaman. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan dari produk kami, yaitu Mirror Crafting. Tujuan utama dari tim kami menciptakan produk ini adalah untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan kami tentunya, di mana produk kami tidak hanya sebagai hiasan cermin, tetapi juga sekaligus sebagai pengharum ruangan. Manfaat dari produk kami ini adalah memberikan suasana atau pandangan yang bagus serta estetik terutama di dalam kamar maupun di ruang tamu. Produk kami juga dapat memberikan sensasi yang lebih dari kaca biasanya karena produk kami memiliki pengharum ruangan sekaligus yang dapat menenangkan hati dan pikiran. Baik, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Pertama ada strength, yaitu produk kami ini beda dari kaca biasanya, di mana produk kami ini merupakan produk hiasan kaca yang estetik dan memiliki pengharum ruangan yang terbuat dari bahan utama lilin dengan aroma yang sesuai dengan diinginkan oleh pelanggan kami. Weakness sendiri yaitu membuat produk kami ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan produk kami ini berbahan dasar dari tusuk pentol dan tusuk sate yang membutuhkan waktu untuk membersihkannya, dan juga pada pembuatan pengharum ruangan ini yang terbuat dari lilin juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan selanjutnya ada opportunities, yaitu tim kami membuat produk kami ini sekaligus untuk meningkatkan isu global warming dan daur ulang barang bekas kayu di kalangan masyarakat. Dan tidak hanya itu, dukungan pemerintah untuk mendaur ulang barang bekas juga harus dikembangkan. Dan tentunya dengan adanya produk kami ini juga dapat memberikan kenyamanan serta menghasilkan pewangian sesuai yang diinginkan oleh pelanggan kami tentunya. Strength-nya sendiri yaitu di zaman sekarang semakin meningkatnya jumlah kompetisi dan kompetitor produk serupa yang semakin meningkat. Next. Baik, selanjutnya adalah analisis kompetitor.
kami membuat analisis kompetitor dari produk lain, yaitu produk kami sendiri mirror crafting dengan mirror decor dan kaca curved. Yang pertama yaitu bahan utama mudah didapatkan. Tentunya produk kami sangat mudah didapatkan, tetapi mirror crafting tidak dan kaca curved mudah didapatkan. Selanjutnya, memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Produk kami sendiri memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, dan mirror decor juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, sedangkan kaca curved tidak. Dan ketiga yaitu tidak memerlukan waktu lama untuk membuatnya. Tentunya produk kami tidak membutuhkan lama untuk membuat produk kami ini. Begitu juga dengan mirror crafting dan kaca curved. Dan keempat yaitu sebagai hiasan dan pengharum ruangan. Produk kami sendiri sebagai hiasan dan sebagai pengharum ruangan sekaligus tentunya, tetapi tidak dengan mirror decor dan kaca curved. Untuk harga produknya sendiri bisa kita lihat dari gambar tersebut. Produk kami dijual seharga 40.000, sedangkan mirror decor dia dijual seharga 50.000 dan kaca curved dijual seharga 65.000. Jadi dari analisis kompetitor ini sudah terlihat jelas bahwa produk kamilah yang paling murah. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ragita Imasyani dengan NIM 252. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang menjelaskan tentang gambaran umum dan rencana usaha. Selanjutnya. Ya, baik. Di sini dengan memanfaatkan bahan atau benda yang ada dapat membuat atau menciptakan suatu karya itu sendiri, kami atau produk kami yang baik dan unik dapat bernilai tinggi dan nilai ekonomis, membuat hiasan cermin dengan pengharum ruangan sehingga tercipta produk yang indah dan bermanfaat. Dengan demikian, para konsumen pun tertarik pada produk yang kami ciptakan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu gambaran umum dan rencana usaha, deskripsi produk. Berikut ini tim kami akan melampirkan foto produk tim kami. Yang pertama yaitu produk kami, dan ini kemasan. Bisa selanjutnya, Pak. Ya, dan selanjutnya di sini ada strategi segmentation, targeting, dan positioning atau disebut dengan STP. Segmentation ini bisa dibilang produk ini diproduksi karena diharapkan mampu menghasilkan produk yang unggul di pasaran agar produk kami ini lebih inovatif. Dan selain itu, produk kami sangat cocok sebagai hiasan dinding, pengharum ruangan, dimanapun, serta cocok untuk semua kantong kalangan masyarakat setempat. Targeting ini customer dari produk mirror crafting adalah semua kalangan masyarakat, baik kalangan remaja hingga dewasa ataupun ibu-ibu. Dan positioning ini meskipun saat ini sudah banyak produk cermin, hiasan dinding dengan harga yang cukup terjangkau, berkualitas baik juga, dan produk kami ini hadir dengan inovasi yang baru, yaitu sebagai menambahkan pengharum ruangan dari bahan alami seperti kopi, buah-buahan, dan tanaman lainnya yang mampu menjadikan barang yang berguna dan bernilai tinggi, serta memberikan kenyamanan bagi konsumen. Kami juga menerima request dari pelanggan seperti custom, bentuk, dan warna sesuai yang dengan diinginkan dari setiap konsumen kami. Bisa di selanjutnya, Pak. Ya, di sini ada strategi pemasaran 4P. Berikut tim kami menggunakan strategi pemasaran 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk yang kami tawarkan ini
Di pasaran atau disebut dengan mirror crafting ini cermin dari tusuk sate dan tusuk pentol sebagai hiasan dinding dengan pengharum ruangan dari berbagai jenis tanaman dan buah-buahan yang sangat low budget. Dan mirror crafting ini produk dari tusuk sate, tusuk pentol, lilin, dan bahan pengharum yang bisa didaur ulang agar menghasilkan produk hiasan bingkai kaca yang bagus, estetik, harum, dan terjangkau. Dan price ini harga yang kami tawarkan yaitu sesuai dengan bahan baku dari packaging yang kami gunakan. Dan tim kami ini menjual produk kami seharga atau senilai dengan Rp40.000. Bisa di next. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Sari Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu promosi. Nah, dari segi promosi, tim kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Karena keterbatasan ruang gerak di masa pandemi, kami juga melakukan promosi di lingkungan sekitar kami melalui akun media sosial pribadi masing-masing anggota, dan juga menerapkan sistem promosi dari orang ke orang. Lalu untuk place, tim kami memasarkan produk hanya melalui media sosial saja, yakni Instagram dan WhatsApp, dan juga memanfaatkan jasa distribusi seperti JNT dan JNE untuk pengiriman produk ke pembeli. Nah, untuk lokasi pembeli berada di sekitar lokasi kami biasanya menggunakan melalui cash on delivery ataupun jasa kirim barang seperti Grab dan Gojek. Nah, untuk selanjutnya strategi BMC. Selain analisis SWOT dan strategi STP yang sudah dijelaskan tadi, kami juga mengkategorikan produk kami ke dalam strategi bisnis model Canvas atau BMC, di mana terdapat 9 kata kunci sebagai berikut, yaitu yang pertama customer segments. Nah, produk kami ini untuk customer segments itu semua kalangan masyarakat, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Lalu yang kedua, value proposition. Produk kami memberikan keestetikan dengan pengharum ruangan yang dapat mengurangi rasa stres. Lalu yang ketiga ada channel. Channel sosial media, pameran, dan brosur. Lalu customer relationship, yaitu produk kami melakukan penjualan online dan melakukan inovasi produk dan memberikan diskon. Lalu yang kelima ada key activities, yaitu membeli bahan premium, membuat kerangka mirror crafting, membuat lilin dan beberapa bahan pengharum menjadi pengharum ruangan, dan mempertahankan kualitas produk. Lalu yang keenam ada key research, yaitu packaging yang menarik dan alat pembuatan mirror crafting dan paten merek. Lalu yang ketujuh ada key partnership, yaitu kita akan kerjasama dengan pemasok dari bahan produk kami dan juga kurir logistik. Lalu yang ke-8 ada revenue stream, yaitu penjualan dan modal awal dari pribadi. Lalu yang terakhir ada cost structure, yaitu ada biaya peralatan, biaya bahan, dan biaya pemasaran. Nah, berikut kami lampirkan struktur biaya, yaitu untuk modal kerja. Untuk satuan anggota kami mengeluarkan modal sebesar Rp1.889.500 hingga totalnya untuk 4 anggota yaitu Rp5.100.058. Untuk total biaya tetap yaitu Rp48.000. Total biaya variabel yaitu Rp5.110.000 dan total biaya produksi jika dijumlahkan semua Rp5.158.000. Nah, untuk jumlah unit produksi kami yaitu 150 dan harga pokok produksi per unit yaitu Rp34.387.
Lalu harga jual per unit 40.000 dan laba per unit Rp5.613. Nah, berikut adalah perhitungan nilai titik impas berdasarkan BEP unit dan BEP rupiah sebagai berikut, yaitu untuk BEP dalam unit, produk kami berada di titik impas dalam unit 8 dan dalam rupiah Rp323.596. Nah, selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Rapat koordinasi tim ini membahas bagaimana petunjuk untuk pembuatannya, nah cara promosi dan lain sebagainya melalui media Zoom. Dan untuk lokasi produksi berada di rumah ketua tim kami. Dan berikut adalah metode pelaksanaan PKMK secara keseluruhan dan dapat digambarkan sebagaimana pada gambar berikut, yaitu yang pertama persiapan rapat koordinasi tim yaitu via Zoom. Lalu produksi yang berada di lokasi di rumah Desi yaitu ketua tim kami, lalu kami menyiapkan peralatan dan bahan baku, lalu packaging yaitu bahan kemasan dengan kardus, jumlah produksi setiap bulan yaitu 5 produk, lalu penjualan, strategi penjual, menentukan strategi penjualan dan promosi melalui sosial media. Lalu pengembangannya kami menggunakan strategi keberlanjutan usaha, dan untuk evaluasi kami akan mengevaluasi kegiatan upaya keberlanjutan usaha. Baik, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nazila dengan NIM 458 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu ada persiapan kegiatan. Pada tahap ini kami akan menguraikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sebelum melakukan produksi, termasuk identifikasi bahan baku, penetapan proses produksi dan alat yang akan digunakan, serta strategi penjualan yang akan dilakukan. Nah, dalam melakukan produksi ini kami selalu memberikan yang terbaik untuk customer kami. Dengan begitu kita selalu memilih bahan dan alat produksi yang berkualitas bagus. Sebagai berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk produksi. Yang pertama yaitu ada gunting sejumlah 4 pieces, alat lem tembak sejumlah 4 pieces, tusuk sate isi 200, 5 bungkus, tusuk pentol isi 200, 5 bungkus, kaca 150 pieces, cat pilok 30 pieces, lem tembak 30 pieces, manik-manik atau glitter 30 pieces, pouch 150 pieces, bubble wrap ukuran 40 meter kali 50 cm 3 roll, kemasan kardus 35 kali 35 kali 10 150 pieces, lilin 25 pieces, dan pengharum ruangan 25 pieces. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan kegiatan. Nah, berikut ini adalah proses pembuatannya. Yang pertama kita menyiapkan bahan untuk kerangka mirror crafting kita. Kemudian yang kedua merapikan setiap ujung tusuk sate dan pentol. Yang ketiga yaitu menggabungkan tusuk sate. Yang keempat menggabungkan tusuk pentol. Yang kelima yaitu menyatukan tusuk pentol dan tusuk sate. Yang keenam yaitu pengecatan. Yang ketujuh yaitu menyatukan tusuk pentol dan tusuk sate menjadi satu bagian. Selanjutnya menempelkan kaca. Selanjutnya yaitu membuat hiasan, kemudian menempelkan hiasan, kemudian jadilah kerangka mirror crafting kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembuatan pengharum ruangan, yaitu menyiapkan bahan pengharum. Kemudian yang kedua mencampurkan semua bahan. Yang ketiga melelehkan lilin.
Yang keempat, mencampurkan semua bahan dengan lelehan lilin. Yang kelima yaitu diamkan sampai mengeras. Yang keenam, memotong lilin dan memasukkan ke kemasan. Yang ketujuh yaitu menempelkan kemasan lilin. Yang kedelapan yaitu pengemasan mirror crafting. Dan yang terakhir, mirror crafting siap dikirim. Kemudian yaitu keberlanjutan usaha. Nah, di sini yang pertama, 4 bulan pertama penciptaan dan peluncuran produk target 80 produk. Kemudian yang kedua, 6 bulan penambahan produk yang dijual 90 produk. Kemudian yang ketiga, 12 bulan penguatan kualitas produk, menambahkan varian dan menambah strategi promosi, yaitu targetnya 110 produk. Kemudian 18 bulan penambahan mitra penjualan target 130 produk. Dan yang terakhir 2 tahun mengikuti pameran-pameran hiasan target sejumlah 150 produk. Selanjutnya yaitu ada rekapitulasi rencana anggaran. Yang pertama, ada jenis pengeluaran di bahan habis pakai. Sumber dananya yaitu di Belmawa sebesar 5.158.000. Kemudian yang kedua yaitu di jenis pengeluaran sewa dan jasa. Sewa dan jasa alat, sumber dananya di Belmawa sebesar 450.000, kemudian di perguruan tinggi 330.000. Kemudian yang ketiga di jenis pengeluaran transportasi, sumber dananya di Belmawa sebesar 520.000. Dan kemudian yang terakhir di lain-lain, sumber dananya di Belmawa sebesar 128.000. Kemudian jadi rekap sumber dananya di Belmawa sejumlah 6.256.000, di perguruan tinggi 330.000, dan di instansi lain tidak ada, maka jumlah untuk keseluruhannya yaitu 6.586.000. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan dari tim kami. Yang pertama, perancangan konsep dan keuangan. Di bulan pertama dan kedua, penanggung jawabnya yaitu ada Desi, Regita, Anggi Dewi, dan Nazilatun. Yang kedua yaitu pembelian bahan baku dan alat produksi di bulan 1 dan bulan kedua. Penanggung jawabnya Desi, Regita, Anggi Dewi, dan Nazilatun. Kemudian yang ketiga, proses produksi di bulan kedua dan ketiga. Penanggung jawabnya Desi, Regita, Anggi Dewi, dan Nazilatun. Yang keempat, promosi dan publikasi di bulan ke-1, 2, dan 3, yaitu penanggung jawabnya Desi, Regita, Anggi Dewi, dan Nazilatun. Yang kelima, transaksi penjualan produk di bulan 2, 3, dan 4. Penanggung jawabnya yaitu Desi, Regita, Anggi Dewi, dan Nazilatun. Dan yang keenam, evaluasi produk di bulan ke-2, 3, dan 4. Penanggung jawabnya Desi, Regita, Anggi Dewi, dan Nazilatun. Dan yang terakhir, ke-7, pembuatan laporan akhir di bulan ke-2, 3, dan 4. Dan penanggung jawabnya Desi, Regita, Anggi Dewi, dan Nazilatun. Sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Berikut ini adalah cara pembuatan produk dari tim kami.